Salam dan bahagia. Pada video kali ini kita akan belajar menentukan kalimat utama, ide pokok, dan simpulan dalam paragraf. Menentukan ide pokok paragraf. Ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan dari suatu teks. Oleh karena itu, ide pokok dalam teks sering juga disebut pokok pikiran atau gagasan utama teks. Ide pokok dapat terletak di awal paragraf atau disebut deduktif, di akhir paragraf disebut induktif, di awal dan di akhir paragraf yang disebut deduktif-induktif atau di seluruh paragraf. Cara menentukan ide pokok, yang pertama adalah bacalah teks dengan cermat kalimat-kalimat dalam paragraf tersebut. 2. Bacalah kembali kalimat pertama dan terakhir dalam paragraf tersebut. 3. Tentukan ide pokok di antara kalimat-kalimat tersebut. Ini adalah contoh menentukan ide pokok paragraf. Kita baca terlebih dahulu seluruh isi teks. 1. Kandungan zat dalam kulit manggis sangat berkhasiat bagi tubuh. Kandungan zat tersebut sangat berkhasiat untuk mencegah, melawan, serta mengobati berbagai penyakit. Khasiat lain yaitu memperkuat sistem kekebalan tubuh dan memperkecil serangan jantung. Selain itu, juga dapat menurunkan tekanan darah tinggi, mencegah kanker, dan masih banyak lagi. Ide pokok paragraf tersebut adalah A. Kandungan zat dalam kulit manggis. B. Pengobatan berbagai penyakit. C. Khasiat zat dalam kulit manggis. Atau D. Sistem kekebalan tubuh manusia. Kita perhatikan yang menjadi inti dari pembahasan tersebut terdapat dalam kalimat pertama. Kandungan zat dalam kulit manggis sangat berkhasiat bagi tubuh. Itu adalah pernyataan yang paling umum. Maka ide pokok biasanya terletak pada kalimat utama atau pernyataan yang paling umum tersebut. Kandungan zat dalam kulit manggis sangat berkhasiat bagi tubuh. Itu adalah kalimat utamanya. Maka ide pokoknya adalah yang C, khasiat zat dalam kulit manggis. Kedua, saat berbelanja kita menggunakan kantong kain. Selain kantong kain, kita juga dapat menggunakan keranjang belanja. Kantong plastik bekas juga dapat kita gunakan kembali saat berbelanja. Itulah beberapa cara untuk mengurangi sampah plastik. Ide pokok paragraf tersebut adalah A. Penggunaan kantong belanja. B. Cara mengurangi sampah plastik. C. Cara penggunaan sampah plastik. Atau D. Manfaat sampah plastik. Dari paragraf di atas, maka kita dapat menemukan pernyataan yang paling umum atau kalimat utamanya adalah itulah beberapa cara untuk mengurangi sampah plastik. Sedangkan kalimat yang lain adalah kalimat penjelas. Maka ide pokoknya itu adalah yang terdapat dalam kalimat utama tersebut. Cara mengurangi sampah plastik. Mudah-mudahan penjelasan ini dapat dipahami dengan baik ya. Selanjutnya kita akan belajar menentukan kalimat utama. Kalimat utama adalah rangkaian kata yang berisi ide pokok atau pokok pikiran utama dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Biasanya, kalimat utama mengandung keseluruhan isi dalam paragraf. Cara menentukan kalimat utama adalah temukan kalimat yang dijelaskan oleh kalimat lain. Apabila kalimat setelah di awal,
berisi penjelasan tentang kalimat sebelumnya, maka bisa dipastikan itu kalimat utama. Begitu juga dengan kalimat utama di akhir. Mari kita perhatikan contohnya. Nomor 3. Jahe adalah tanaman yang memiliki banyak manfaat. Rimpangnya bisa dibuat minuman yang menghangatkan tubuh. Selain itu, jahe digunakan untuk mengobati bagian tubuh yang memar. Efek hangat jahe memberi manfaat nyaman pada tubuh yang sakit. Kalimat utama tersebut adalah A. Efek hangat jahe dapat memberi rasa nyaman pada tubuh yang sakit. B. Jahe digunakan untuk mengobati bagian tubuh yang memar. C. Jahe bisa dibuat minuman yang menghangatkan tubuh. D. Jahe adalah tanaman yang memiliki banyak manfaat. Kalau kita perhatikan dalam teks di atas tadi, pernyataan yang paling umumnya itu terdapat di awal paragraf, yaitu jahe adalah tanaman yang memiliki banyak manfaat. Oleh karena itu, kalimat utamanya adalah yang D. Menentukan simpulan paragraf. Simpulan paragraf merupakan intisari dari paragraf. Cara menyimpulkan isi paragraf yang pertama adalah bacalah paragraf dengan seksama dari awal sampai akhir. 2. Tentukan ide pokok paragraf tersebut. Lalu yang ketiga, simpulkan paragraf berdasarkan ide pokok paragraf. Kita contohnya yang nomor 4, meski terlihat mungil dan berukuran kecil, tetapi menanam bonsai cukup sulit. Teknik menanam bonsai sama sekali tidak bisa disepelekan. Sebab, seorang penanam bonsai harus menguasai berbagai teknik perawatan. Simpulan paragraf di atas adalah A. Teknik menanam bonsai sama sekali tidak bisa disepelekan. B. Bonsai bentuknya mungil dan berukuran kecil. C. Cara menguasai teknik perawatan bonsai cukup sulit. D. Menanam bonsai cukup sulit karena harus menguasai berbagai teknik perawatan. Yang menjadi simpulan dalam paragraf tersebut dapat diperhatikan pada kalimat pertama dan terakhir. Tetapi menanam bonsai cukup sulit dan yang kalimat terakhir, seorang penanam bonsai harus menguasai berbagai teknik perawatan. Maka simpulan paragraf itu biasanya merupakan penggabungan dari beberapa kalimat dalam paragraf tersebut. Maka jawabannya adalah D. Menanam bonsai cukup sulit karena harus menguasai berbagai teknik perawatan. Selanjutnya, contoh yang nomor 5. Kadang kita mungkin harus mengkonsumsi minuman manis setiap hari, tapi hal itu tidak baik bagi tubuh. Untuk mengatasi keinginan itu, kamu bisa menggantinya dengan buah-buahan yang mengandung banyak air, seperti semangka atau melon. Simpulan paragraf di atas adalah A. Minuman manis dapat diganti dengan mengonsumsi buah yang berair banyak. B. Minum minuman manis tidak baik bagi tubuh. C. Semangka dan melon adalah buah yang mengandung banyak air. Atau D. Kita mungkin harus mengonsumsi minuman manis setiap hari. Di sini yang harus kita perhatikan adalah kalimat yang ditandai dengan stabilo kuning. Kita mungkin harus mengonsumsi minuman manis setiap hari. Kamu bisa menggantinya dengan buah-buahan yang mengandung banyak air. Jadi, simpulan dari paragraf tersebut adalah yang A. Minuman manis dapat diganti dengan mengonsumsi buah yang berair banyak.
Video kali ini mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Selamat belajar, sampai jumpa di video selanjutnya.